Sejak reformasi 1998, ada satu prinsip dasar yang menjadi fondasi demokrasi kita. Kekuasaan bersenjata tidak boleh lagi terlalu dekat dengan kekuasaan politik. Prinsip ini lahir dari pengalaman panjang, dari ingatan kolektif kita tentang bagaimana aparat negara pernah menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat. Disitulah titik awal Polri dipisahkan dari TNI dan ditempatkan langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian manapun. Struktur ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari trauma sejarah, kompromi politik, dan sebuah harapan besar agar penegakan hukum bisa berdiri relatif independen dari kepentingan kekuasaan sehari-hari. Namun, lebih dari 2 dekade setelah reformasi, sebuah wacana lama kembali mengemuka, gagasan bahwa Polri sebaiknya berada di bawah sebuah kementerian, entah itu Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Khusus Urusan Keamanan. Wacana ini sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Ia muncul secara berkala, biasanya saat publik tidak puas dengan kinerja kepolisian, atau dalam situasi politik yang menuntut kontrol lebih ketat terhadap stabilitas. Pertanyaannya bukan sekadar soal struktur birokrasi. Ini jauh lebih dalam. Pertanyaan utamanya adalah, apa yang sebenarnya kita pertaruhkan ketika Polri ditempatkan di bawah sebuah kementerian? Dalam sistem demokrasi modern, kepolisian memegang posisi yang sangat unik. Mereka bukan hanya penegak hukum, tapi juga pemegang monopoli kekerasan yang sah atas nama negara. Polisi punya wewenang untuk menangkap, menahan, menggunakan kekuatan fisik, bahkan senjata api. Karena itu, posisi institusional polisi selalu menjadi soal politik, meskipun seringkali dibungkus sebagai urusan teknis administrasi belaka. Saat ini di Indonesia, Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Secara teori, Presiden dipilih oleh rakyat. Jadi, legitimasi pengawasan terhadap Polri berasal dari mandat publik. Di saat yang sama, Polri tidak berada di bawah seorang menteri yang terlibat langsung dalam tarik-menarik kekuasaan harian. Ini dimaksudkan sebagai sebuah penyangga, meskipun kita tahu tidak sempurna. Sekarang, bayangkan jika Polri ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Rantai komandonya berubah total. Menteri adalah aktor politik. Dia bagian dari kabinet, loyal pada presiden, partai, atau koalisi yang berkuasa. Dalam situasi seperti ini, kepolisian berisiko kehilangan jarak kritisnya dari kepentingan politik jangka pendek. Penegakan hukum tidak lagi hanya berhadapan dengan hukum dan bukti, tetapi juga dengan kepentingan politik atasannya. Dalam konteks Indonesia, risiko ini bukan sesuatu yang abstrak. Sejarah kita sudah menunjukkan bagaimana aparat keamanan pernah menjadi alat untuk membungkam kritik, mengawasi oposisi, dan mengamankan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, polisi berada di bawah struktur militer dan politik yang sangat terpusat. Hukum seringkali berjalan mengikuti arah kekuasaan, bukan keadilan. Reformasi mencoba memutus rantai itu. Pemisahan Polri dari TNI dan penempatannya langsung di bawah Presiden adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan baru. Tidak sepenuhnya independen, tapi cukup jauh dari politik praktis, agar tidak mudah dimobilisasi untuk kepentingan sesaat. Jika Polri berada di bawah kementerian, potensi intervensi menjadi jauh lebih langsung. Seorang menteri punya kewenangan administratif, anggaran, dan kebijakan. Dalam situasi krisis politik, kewenangan ini bisa dengan mudah diterjemahkan menjadi tekanan informal. Kasus mana yang harus diprioritaskan, laporan mana yang perlu diperlambat, dan operasi mana yang harus dikeraskan, semuanya bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Di negara-negara dengan demokrasi yang belum matang, model seperti ini seringkali berujung pada penegakan hukum yang selektif. Hukum digunakan untuk menertibkan lawan politik, sementara pelanggaran oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibiarkan atau diproses setengah hati. Polisi tidak lagi berdiri sebagai institusi profesional, melainkan sebagai instrumen stabilitas versi penguasa. Tentu saja, para pendukung ide penempatan Polri di bawah kementerian sering mengajukan argumen efisiensi, koordinasi antar lembaga,
dianggap akan lebih mudah. Kebijakan keamanan nasional bisa disatukan dalam satu komando. Anggaran juga akan lebih terkontrol. Dalam logika manajemen modern, satu garis komando memang terlihat lebih rapi dan efisien. Namun, demokrasi tidak dibangun hanya atas dasar efisiensi. Demokrasi justru seringkali tidak efisien, karena ia membutuhkan mekanisme kontrol, pengawasan, dan bahkan keterlambatan yang disengaja untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme checks and balances itu bukan cacat sistem, melainkan fitur utamanya. Itu adalah rem darurat kita. Dalam konteks pemilu, isu ini menjadi semakin sensitif. Polri punya peran yang sangat strategis dalam pengamanan pemilu dan penanganan pelanggaran hukum politik. Ketika polisi berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh seorang aktor politik aktif, netralitas aparat akan selalu dipertanyakan. Bahkan jika secara praktik polisi tetap profesional, persepsi publik bisa rusak. Padahal, kepercayaan adalah modal utama penegakan hukum. Dan kepercayaan itu sangat mudah runtuh. Kita tahu, Indonesia adalah negara dengan dinamika politik lokal yang sangat keras. Pilkada sering diwarnai konflik, politik uang, dan mobilisasi massa. Dalam situasi seperti ini, posisi Polri yang relatif independen menjadi krusial. Mereka harus mampu bertindak tanpa dicurigai sebagai kepanjangan tangan kekuasaan daerah ataupun pusat. Ada juga dampak lain yang sering luput dari pembahasan, yaitu efek ke dalam tubuh Polri sendiri. Ketika sebuah institusi berada di bawah kementerian, karier para perwiranya berpotensi menjadi semakin politis. Promosi jabatan bisa saja lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit politik. Profesionalisme berisiko tergeser oleh loyalitas personal. Aparat jadi belajar membaca arah angin politik, bukan lagi membaca undang-undang. Dalam jangka panjang, ini akan merusak budaya institusi. Polisi tidak lagi fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum, tetapi pada bagaimana cara menyenangkan atasan politik mereka. Ini bukan lagi soal moral individu, tetapi soal insentif struktural yang diciptakan oleh sistem itu sendiri. Pengalaman di negara lain juga menunjukkan pola yang serupa. Di banyak negara, dengan kecenderungan otoriter, polisi biasanya berada di bawah kementerian dalam negeri yang kuat. Hasilnya adalah stabilitas semu yang dibayar mahal dengan kebebasan sipil warganya. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kepolisian selalu diupayakan memiliki mekanisme pengawasan independen dan jarak institusional yang jelas dari politik praktis. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Demokrasi kita masih bekerja, tetapi penuh dengan tekanan. Ketidakpuasan terhadap Polri itu nyata dan sangat beralasan. Kasus-kasus kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya akuntabilitas memang membuat publik marah dan kecewa. Namun, solusi struktural yang ditawarkan harus kita uji dengan sangat hati-hati. Menempatkan Polri di bawah kementerian bisa terlihat seperti sebuah jalan pintas yang menarik. Tetapi sejarah telah mengajarkan kita bahwa jalan pintas dalam demokrasi seringkali berujung pada jalan mundur. Reformasi sektor keamanan seharusnya fokus pada penguatan pengawasan sipil, transparansi, dan akuntabilitas, bukan pada pengetatan kontrol politik. Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan apakah Polri sempurna hari ini. Jelas tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin memperbaiki kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel, atau kita justru ingin menjadikannya lebih patuh dan lebih mudah dikendalikan oleh kepentingan politik? Dalam sebuah demokrasi, kepolisian yang terkadang merepotkan penguasa itu seringkali lebih sehat daripada kepolisian yang terlalu rapi dan penurut. Karena disitulah hukum masih punya kesempatan untuk berdiri di atas kekuasaan, bukan di bawahnya. Dan di negara dengan sejarah panjang represi seperti kita, jarak sekecil apapun antara senjata dan politik bisa berakibat sangat panjang bagi kebebasan kita sebagai warga negara. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa pembahasan ini penting, jangan lupa bagikan video ini
dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.